Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi di dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai rema bagi kita semuanya diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai ke-21. Kalau perikop sesuai Alkitab kita tertulis pesan penutup. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, selamat malam Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami berkesempatan untuk sebentar lagi mendengarkan sebagian dari firman Tuhan sebagai bagian dari renungan malam. Berkatilah kami Tuhan supaya kami dapat mengerti kata-kata firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini supaya keimanan kami kepada Tuhan semakin kuat dan kami nyatalah sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian jauh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Timotius bisa dikatakan merupakan seorang misionaris awal di dalam pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dia memberitakan firman Tuhan dalam posisinya sebagai pembantu pelayanan bagi Rasul Paulus. Namun oleh beberapa kalangan, Timotius ini dianggap sebagai juga seorang rasul. Ya, ada beberapa kalangan, kalau kita baca di dalam buku-buku sejarah kekristenan, Timotius ini sebagai rasul. Diketahui Timotius ini sejak kecil sudah mengenal Kristus. Jadi dia sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat melalui ajaran yang diterima dari ibunya dan neneknya yang orang Yahudi. Nah, kitab pertama dan kedua Timotius adalah kumpulan surat-surat pengajaran yang dikirimkan oleh Rasul Paulus khusus kepada Timotius, rekan sepelayanannya itu. Secara khusus, firman Tuhan pada kitab Timotius 1 pasal 6 ini yang kita renungkan pada malam hari ini merupakan surat Paulus yang berisi pesan penutup
Ya, pesan penutup ya, tulisan perikopnya. Dari sebuah kumpulan surat-surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Yang isinya intinya adalah agar Timotius sebagai rekan sepelayanan Paulus untuk jemaat di kota Athena, Korintus, Tesalonika, Kolose, dan di Efesus mampu menasihati orang-orang yang mengaku guru, tetapi mereka mengajarkan ajaran menyimpang mengenai Yesus Kristus dengan motif semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Akibatnya berpotensi kepada kesesatan pada jemaat yang sudah mengenal Kristus sebelumnya. Bahkan mereka bisa murtad pada akhirnya. Selanjutnya, Paulus juga ingin agar Timotius belajar firman Tuhan supaya imannya semakin kuat dalam menopang jemaat untuk mengabaikan ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu yang mengaku kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, untuk merefleksikan rema kita pada malam hari ini dalam kehidupan sehari-hari, apa sesungguhnya maksud dari firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini, kami memberi tema bagi kita, jaga iman untuk keselamatan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Paulus sebenarnya secara rutin bersurat kepada Timotius agar Timotius sebagai perpanjangan tangan pelayanan Paulus terus menjaga keimanan jemaat, termasuk keimanannya sendiri, yaitu maksudnya Timotius, yang dilayani oleh mereka di kota-kota yang kami sebutkan tadi, yang secara rutin didatangi oleh Paulus dan ditemani oleh Timotius, agar jemaat itu tidak begitu saja bisa percaya kepada ajaran guru-guru palsu. Padahal ajaran itu sesat, jadi sangat membahayakan. Yang kedua adalah untuk tetap mengingatkan jemaat-jemaat di kota yang mereka kunjungi bahwa berpegang kepada Yesus Kristus adalah juru selamat, untuk terus memperkuat iman jemaat adalah hal yang sangat penting. Karena itu akan membawa mereka kepada keselamatan, kehidupan kekal kelak bersama Tuhan. Jadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, upahnya adalah kehidupan kekal kelak bersama Tuhan di surga. Amin. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kondisi yang terjadi di jemaat Athena, Tesalonika, Kolose, Efesus, dan kota-kota lain yang dilayani oleh Paulus dan Timotius dapat terjadi dalam kehidupan kita, terpengaruh oleh guru-guru palsu? Jawabannya sangat memungkinkan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita yang hidup di tengah kota besar seperti Jakarta ini. Sudah banyak bukti. Kita bahkan mendengar, membaca, menonton di YouTube dan di televisi, banyak orang-orang Kristen yang akhirnya beralih dan lari dari keimanannya kepada Kristus. Bahkan mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang mengalami hal seperti itu. Banyak orang-orang Kristen yang murtad, tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Mereka berpaling kepada ilah lain karena termakan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak memberikan jaminan bahwa ada kehidupan kekal kelak bersama Yesus Kristus di surga. Iman mereka goyah, kepercayaan mereka hilang, dan mereka menjadi sesat. Sangat menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini mengajarkan kita agar iman kita tetap teguh. Saya ulangi ya, agar iman kita tetap teguh, tidak goyah, dan semakin kuat sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bagaimana penerangannya buat kita? Kita uraikan satu persatu. Kejarlah keadilan, karena memang Tuhan menginginkan kita untuk berlaku adil kepada sesama manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dengan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan ada yang lebih tinggi derajatnya, ada yang lebih rendah derajatnya kepada sesama manusia. Rajin beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Selalu percaya kepada Dia. Yang tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 seperti ini. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak yang berdosa,
supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Itu kira-kira. Jadi kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, maka keputusasaan itu akan jauh dari kita. Kenapa? Kita semakin dekat. Karena kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hiduplah setia, baik terhadap pasangan, terutama kepada Allah. Ya, juga kepada sesama manusia. Itu bisa kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita harus membiasakan hidup sabar, bersikap sabar. Seperti ada kata pepatah, orang sabar disayang Tuhan. Perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus benar adanya. Seperti yang tertulis di 1 Timotius 1 ayat 12. Itu bisa kita baca bahwa Tuhan menyukai dan menyenangi orang-orang yang sabar di hadapannya. Orang yang sabar disayang Tuhan. Kita harus ingat itu. Nah, berperilaku lemah lembut. Sikap lemah lembut kepada sesama manusia akan menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ini luar biasa. Orang yang selalu bisa menerapkan kelemah lembutan dalam hidupnya, dia akan membawa kedamaian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk ketentraman bagi orang-orang di sekitarnya. Jauhilah pertikaian, selalu mengedepankan kasih dan persaudaraan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus senantiasa mengikrarkan bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan dalam setiap kesempatan. Sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Karena apabila kita sadar akan hal itu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita adalah kehidupan kekal kelak bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Sungguh indah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tetap menjaga iman kita, bahwa ada ganjaran yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Janji kudus Tuhan. Rajinlah membaca firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 8 ayat 51 menuliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka maut itu tidak akan menghampiri kita. Kita akan memperoleh kehidupan kekal kelak selama-lamanya bersama Tuhan. Nah, apabila Tuhan memberikan kekayaan kepada kita selama kita hidup di dunia ini, imanilah bahwa kekayaan itu adalah berkat yang diberikan Tuhan supaya kita mampu berbagi dengan orang lain selama kita hidup di dunia ini. Nah, selanjutnya bahwa dengan kekayaan yang kita miliki itu, kita mampu berbagi dengan orang lain. Jadi kekayaan yang kita miliki di dunia itu hanya sifatnya sementara. Yang kekal adalah kehidupan bersama Yesus Kristus kekal. Kelak. Itulah kekayaan kita yang abadi nanti. Dan itu yang harus kita tuju. Jadi kita harus rindu akan kekayaan yang sejati yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Kehidupan kekal kelak. Syaratnya apa? Kita harus menjaga iman percaya kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita mengandalkan pengetahuan yang ada pada kita. Sebab beginilah firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas sekali firman Tuhan pada malam hari ini mengenai pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah berkat dari Tuhan yang kita gunakan selama kita hidup di dunia ini. Tapi tidak bisa kita andalkan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup itu. Dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Itulah renungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan menginginkan kita menjaga baik-baik iman percaya kita kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan kekal kelak. Sungguh suatu janji yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Apakah kita akan mengorbankan iman percaya kita? Lebih mementingkan hal-hal yang ada di dunia ini saja? Mari sama-sama kita renungkan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami. Menjaga iman kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah
hal yang penting yang harus kami jalankan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak kehilangan janji Tuhan, kekayaan yang kekal dari Tuhan kelak, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.